Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila shiratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal sholih kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya karunia kehidupan di dunia ini adalah merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbanyak amal sholih sebagai bekal kita menghadap kehadiratnya, sekaligus untuk memperbanyak al-istighfar wa taubah, agar kelak perjalanan akhirat kita menjadi satu perjalanan yang lapang, kehidupan akhirat menjadi kehidupan yang menyenangkan, yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan dunia ini janganlah sampai kita itu kemudian terlupakan dan terlalaikan dengan hakikat tujuan hidup kita. Di ketika banyak orang yang sudah tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Dunia hanya dia gunakan untuk kesenangan nafsu. Dia pergi pagi pulang petang mencari nafkah, mencari uang yang sebanyak-banyaknya hanya untuk kesenangan dunianya. Maka orang yang beriman, dia tidak pernah lalai dari kesejatian hidupnya di dunia. Sehingga dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 162 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi syahwatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masyir. Maka apakah sama orang yang mengikuti keridhaan Allah Ta'ala dengan orang yang kembali kepada kemurkaan Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Artinya tidak sama orang-orang di dunia ini yang kemudian dia tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia dengan mereka-mereka yang senantiasa di dalam hidup dunia ini dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya hanya selalu mencari yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencari yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang ia perbuat selalu diikuti dengan pertanyaan, apakah yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah? Dan dia sangat berhati-hati jangan sampai dalam hidup dan kehidupannya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah,
Perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini khatib menyampaikan cara agar kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita menjaga akidah kita. Kita menjaga tauhid kita. Jangan sampai kita bergeser sedikit pun dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha yardha lakum salasan." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu meridhoi dari kamu 4 perkara. Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Yakni engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Ini cara utama agar kita mendapatkan ridha Allah. Yakni tidak sampai kita mempersekutukan Allah dalam kehidupan kita. Kita selalu mengacu dan menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah engkau berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Menjaga kerukunan, menjaga persatuan, ini akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala kita kemudian bercerai-berai, saling bermusuhan apalagi sesama umat Islam, maka ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah wa antunasihu man walahu wahu amro. Dan engkau senantiasa di dalam kehidupan itu mau memberikan nasihat kepada orang-orang yang menjadi pemimpinmu. Ketika dia melenceng, ketika dia melanggar kepada aturan Allah, kita harus berani memberikan tegur sapa. Kita harus berani memberikan peringatan. Karena dengan penyimpangan pemimpin itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita dalam kehidupan ini betul-betul ingin mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu menjadi hambanya yang berani menyuarakan kebenaran. Walaupun itu mungkin pahit. Maka Nabi mengatakan afdhalu jihad kalimatu haqqin inda imamin ja'ir. Sesungguhnya jihad yang paling berat adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Tetapi itu harus disampaikan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau itu berhadapan dengan raja yang sombong dan angkuh, raja yang mempunyai kekuatan besar sebagaimana Fir'aun, tetapi karena ini perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Musa, idhab ila Fir'aun, pergi kamu Musa, hadapi Fir'aun, dakwai Fir'aun, innahu tagha, karena dia telah melampaui batas. Apa kemudian permohonan Nabi Musa ketika menunaikan misi risalah ilahi itu? Ketika menjalankan tugas yang berat, Nabi Musa kemudian mengangkat tangan seraya berdoa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, menghadapi tugas yang berat ini, ishrah li sadri, lapangkan hati kami ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusan kami ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lancarkan ucapan kami ya Allah. Tetapi itu pun dilaksanakan oleh Nabi Musa. Maka ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita harus berani menyampaikan suara kebenaran. Bukan malah kemudian kita menjadi bagian dari kedoliman tersebut. Maka akan berat akibatnya. Para jamaah rahimakumullah, yang terakhir, apabila kita ingin mendapatkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian saya beritahu tentang sebaik-baik amalan, wa ardoha inda malikikum, dan akan mendapatkan keridhaan dari Rabb kalian, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan akan bisa mengangkat derajat kalian semua. Wa khairi lakum min i'ta'idz dzahabi wal warik,
dan itu semua lebih mulia daripada kalian bersedekah emas dan perak. Wa min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum, dan ini akan menjadikan musuh-musuh kalian itu menjadi gentar. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka itu akan kalah dan tertebas batang lehernya. Qalu wa madzaka ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, zikrullahi azza wa jalla. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu hidup kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan kehidupan kita ini akan menjadi jalan yang lapang untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dibimbing di atas jalan kebenaran, di atas jalan ketaatan, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang menegakkan kebenaran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kemanfaatan dan menjadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwahum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamat alaina wa ala ibadillahi sholihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ihwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.